Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk konteks materi ini Bapak ambil dari idschool.net. Kenapa? Karena materi ini sering dipakai untuk anak jenjang SMP sama jenjang SMA. Oke. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel ya. Jadi ciri khasnya dia punya dua persamaan linear dan dua variabel. Gimana kalau SPLTV misal? Tiga variabel berarti dia harus punya tiga persamaan linear dan tiga variabel. Seperti itu. Oke. Nah, persamaan linear ciri khasnya adalah pangkat tertingginya adalah satu ya. Jadi X, contohnya ada X, Y, Z, boleh ya. Yang penting dia nggak ada pangkat, nggak seper ya. Jadi tidak boleh pangkat, tidak boleh per untuk variabelnya. Ini kemarin juga udah kita bahas tentang koefisien variabel dan konstanta. Kemudian gimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya itu ada 4 ya. Ada metode substitusi, ada metode eliminasi, metode gabungan dan metode grafik. Oke. Metode substitusi. Nah, untuk menyelesaikan metode dengan metode substitusi, langkah-langkah yang harus ditempuh apa saja ya? Pertama, kalian harus mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Ya. Untuk triknya, pilih persamaan yang paling mudah dirubah. Oke. Kemudian yang kedua, substitusi nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Kemudian, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Kemudian yang keempat, substitusi nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel yang belum diketahui. Kemudian langkah terakhirnya kita udah ketemu penyelesaiannya yaitu X, Y. Sebagai contoh, misalkan kita punya dua persamaan. Persamaan pertama 2X plus 3Y sama dengan 8. Kemudian persamaan yang kedua 3X plus Y sama dengan 5. Oke, kita ikuti langkah pertama. Oke. Langkah pertama mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan X plus B atau X sama dengan CY plus D. Oke. Dari dua persamaan ini, kita jauh lebih mudah merubah yang persamaan yang kedua ya, yaitu Y sama dengan AX plus B jadinya. Oke, jadinya 3X plus Y sama dengan 5 menjadi Y sama dengan 5 min 3X. Kemudian Y sama dengan 5 min 3X, kita substitusikan ke persamaan 2X plus 3Y sama dengan 8. Kemudian jadinya apa? Jadinya 2X plus 3 dikali 5 min 3X sama dengan 8. Kemudian selesaikan persamaan sehingga diperoleh nilai X. Ya. Jadi kita kalikan seperti metode apa kemarin? Metode distribusi ya. Kita kalikan dengan metode distribusi, dapatlah 15 min 9X. Kemudian kita pindahkan ya, yang punya variabel X dengan variabel X, yang konstanta dengan konstanta gitu. Oke, kemudian dapatlah X sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan 1. Misalkan 2X plus 3Y sama dengan 8. Ini bebas ya, kalian boleh pakai persamaan 1, boleh persamaan 2. Untuk kasus ini Bapak pilih persamaan yang pertama saja. Oke, kita substitusikan. Jadinya 2 kali 1 plus 3Y sama dengan 8. 2-nya pindah ke kanan, jadinya minus. Jadinya dapatlah 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Nah, kemudian kita sudah dapat penyelesaian nih. X-nya 1 dan Y-nya 2. Jadi penyelesaiannya 1,2. Ya. Mudah bukan? Oke, itu metode substitusi. Untuk metode berikutnya, kita pakai metode eliminasi. Untuk metode eliminasi, langkah pertamanya adalah menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Kemudian yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Kemudian yang ketiga, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui, dan langkah terakhir penyelesaiannya dalam bentuk X, Y. Oke,
kita pakai contoh yang sama. Ya, persamaan pertama 2x plus 3y sama dengan 8, dan persamaan kedua 3x plus y sama dengan 5. Langkah pertama, menyamakan salah satu koefisien dari variabel x atau y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Oke. Dalam konteks ini kita ingin menghilangkan y. Ya. Jadinya yang persamaan yang pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kali 3. Supaya nanti bentuk y-nya sama ya, jadi 3y, 3y. Kemudian yang kedua kita kurangi supaya y-nya hilang ya. Hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama. Dalam hal ini adalah yang y ya. Kita kurangi, y-nya hilang, 2x min 9x sama dengan min 7x, 8 min 15 sama dengan min 7. Ketemulah x 1 ya. Kemudian langkah ketiga, kita ulangi langkah yang sama ya. Sekarang kita ingin menghilangkan x. Akhirnya yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Kali silang ya. Kalau 2 kali 3, 3 kali 2. Oke. Jadilah sama-sama punya 6x. Nanti 6x-nya ini kita kurangi, habis 9 kurangi 2, 7. 24 kurangi 10, 14. Ya. Jadi y sama dengan 14 per 7. Yes, 2. Nah, ketemu deh. Hasilnya sama bukan? Itu 1,2. Itu metode eliminasi. Kemudian metode yang ketiga adalah metode yang sangat direkomendasikan ya, yaitu metode gabungan, eliminasi plus substitusi. Oke, langkah pertamanya apa? Langkah pertama, cari nilai salah satu variabel x atau y dengan metode eliminasi ya. Kita gunakan metode eliminasi dulu. Kemudian yang kedua, gunakan metode substitusi untuk mendapatkan nilai variabel yang kedua ya, yang belum kita ketahui. Kemudian langkah terakhir sama, yaitu kita nyari penyelesaiannya dalam bentuk x, y. Langkah pertama, mencari nilai x dengan metode eliminasi. Sama ya kayak sebelumnya. Jadi kita hilangkan, dalam kasus ini kita hilangkan y lagi. Ya. Atas kali 1, bawah kali 3, ya, sama kayak tadi. Dapatlah x-nya 1. Nah, tapi yang membedakan, langkah selanjutnya kita pakai substitusi. Ya. Jadi X sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan 1. Sama kayak metode yang substitusi. Ya. Akhirnya dapatlah 2. Nah, penyelesaiannya sama ya, 1,2. Nah, ini sangat efisien. Ya. Eliminasi dulu, habis itu substitusi. Itu sangat efisien. Seperti itu. Kemudian langkah terakhir, nah ini metode yang tidak terlalu direkomendasikan karena lumayan ribet ya. Karena kalian harus gambar dulu. Pertama, kalian harus menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Kemudian yang kedua, menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Selesai, kalian dapat x, y. Nah, langkah ini yang lumayan ribet adalah menggambarnya ya. Persamaannya kita pasti sama, 2x plus 3y sama dengan 8 dan 3x plus y sama dengan 5. Untuk mencari persamaan garis, ya, jadi kalian harus hilangkan salah satu ya. Contoh, misalkan ketika dia berpotongan terhadap sumbu x, maka kalian harus set y-nya sama dengan 0. Ini untuk persamaan pertama, misalkan yang warna hijau, ya. Ketika kita set y-nya 0, maka x-nya adalah 8 dibagi 2, 4 ya. Di sini 4,0. Kemudian ketika kita pengen berpotongan terhadap sumbu y, maka kita set x-nya 0, maka y sama dengan 8 dibagi 3. Ini. Sekarang kita garis, 2 titik kita garis. Dapat garis linear. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita set y-nya 0, dapatlah x-nya 5 per 3. Sini, 5 per 3,0. Kalau pengen berpotongan terhadap sumbu y, kita set y x-nya 0, jadinya y sama dengan 5. Jadi persamaannya 0,5. Kita garis juga. Nah, dapatlah garis ya. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita lihat titik potongnya. Oh, ternyata titik potong kedua garis ini di 1,2 ini. Ini salah nih.
Ya. Ini kurang tepat. Yang benar 1,2 ya. Karena X, Y. Seperti itu. Oke. Gimana? Mana yang paling mudah? Silahkan kalian pakai bebas ya. Jadi ada 4 metode yang bisa kalian pilih di sini. Ada metode substitusi, eliminasi, gabungan eliminasi, substitusi, dan terakhir adalah grafik. Oke. Sekian untuk pemaparan SPLDV. Untuk selanjutnya kalian bisa cek terus ya di Google Classroom tentang tugas-tugas di mata kuliah matematika ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.